GPS atau Global Positioning System yang berfungsi untuk mengetahui posisi kapal menggunakan satelit. GPS memberikan posisi berdasarkan lintang dan bujur sebuah kapal. Dengan merekam posisi kapal, maka dapat dihitung kecepatan, arah, dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak antara dua posisi yang ditandai. AIS atau Automatic Identification System juga termasuk di antara jenis alat sistem navigasi di kapal. Fungsi dari AIS adalah membantu menentukan posisi dan statistik navigasi kapal lainnya secara akurat. Sistem kerja AIS ini menggunakan saluran video VHF untuk mengirim dan menerima pesan antar kapal. Radio VHF merupakan alat komunikasi dua arah antar kapal ataupun kapal dengan stasiun radio pantai guna mendapatkan informasi ketika dalam keadaan bahaya. Ini adalah radio SSB atau Single Sideband. Ini berperan penting dalam pengawasan dan keselamatan bagi pelaut karena dengan adanya alat ini akan memudahkan pelacakan informasi apabila telah terjadi kecelakaan pada kapal. ECDIS atau Electronic Charge Display Information System merupakan pengembangan dari sistem peta navigasi yang digunakan di kapal. Dengan adanya ECDIS ini memudahkan pelaut untuk menentukan lokasi dan menjadi lebih mudah dinavigasi daripada sebelumnya. Penggunaan sistem navigasi modern ini akan sangat mengefektifkan pelayaran karena menampilkan informasi navigasi elektronik secara lengkap sehingga akan mendukung keselamatan pelayaran. ECDIS ini menghubungkan beberapa alat navigasi lainnya sehingga dapat digunakan untuk perencanaan pelayaran dan memonitor posisi kapal. Baiklah, ini adalah radar atau Radio Detection and Ranging yang berfungsi untuk mengetahui objek lain yang berada di sekitar kapal sehingga dapat meminimalisir terjadinya tubrukan dan kecelakaan. Radar kapal digunakan karena di dalam beberapa kondisi dengan cuaca yang buruk, jarak pandang di laut dapat sangat minim sehingga menyulitkan pelaut untuk melihat secara visual. Sistem kerja dari radar kapal yaitu dengan menggunakan sistem gelombang elektronik sehingga bisa mengetahui objek atau kapal lain di sekitar kapal kita. Echosounder atau perum gemah adalah alat navigasi elektronik yang bekerja dengan menggunakan sistem gemah yang dipasang pada dasar laut yang berfungsi untuk mengukur kedalaman perairan, mengetahui bentuk dasar suatu perairan, dan untuk mengetahui gerombolan ikan yang berada di bawah kapal secara vertikal. Giro kompas menjadi salah satu alat navigasi pada kapal yang berfungsi untuk menentukan arah yang tepat. Dalam penggunaannya, giro kompas tidak akan terhalang oleh medan magnet luar. Kemudi kapal merupakan suatu alat kapal yang digunakan untuk mengubah dan menentukan arah gerak kapal, baik arah lurus maupun belok kapal. Radar indikator berfungsi sebagai alat untuk melihat sudut kemudi kapal serta memudahkan jurumudi untuk melihat kecepatan sudut kemudi kapal. Speedlog adalah suatu alat navigasi elektronik yang berfungsi untuk mengukur kecepatan kapal dan dapat juga berfungsi untuk melihat seberapa jauh jarak yang telah ditempuh oleh kapal kita.
Wind speed atau anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin pada sekitar alat tersebut. Pengukuran ini meliputi kecepatan angin, tekanan angin, dan tinggi gelombang laut. Akan menjelaskan tentang flare atau biasa disebut dengan teropong. Teropong ini berguna untuk melihat benda jauh bisa terlihat lebih dekat. Dengan jarak tempuh teropong ini 7 kali 50 meter. Clinometer adalah alat navigasi yang berfungsi untuk mengukur dan mengetahui kemiringan kapal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang HT atau Handheld Talkie. HT berfungsi untuk melakukan komunikasi dua arah dengan memanfaatkan frekuensi radio. Cara kegunaan HT hanya perlu menekan tombol panggil yang ada di sisi kiri HT. Life jacket atau baju penolong merupakan perangkat yang dirancang untuk membantu pemakai baik secara sadar atau di bawah sadar untuk tetap mengapung dengan mulut dan hidung berada di atas permukaan air pada saat berada dalam air. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lifebuoy. Lifebuoy adalah salah satu alat keselamatan yang berada di atas kapal yang berfungsi untuk mengevakuasi penumpang atau kru kapal yang jatuh ke laut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang life raft. Life raft adalah salah satu alat keselamatan yang berada di atas kapal yang berfungsi sebagai pelengkap alat keselamatan awak kapal ketika terjadi keadaan darurat atau kecelakaan di laut, dan berkapasitas 25 orang dan dilengkapi dengan makanan, minuman, obat-obatan, serta tanda untuk memberi signal. Fire alarm system adalah sebuah sistem penanda bahaya terhadap kebakaran yang bekerja untuk mendeteksi keberadaan api yang tidak diinginkan dengan memonitor perubahan lingkungan yang terkait dengan pembakaran. Saya akan menjelaskan tentang salah satu alat keselamatan yang berada di atas kapal, yaitu skoci penolong. Skoci penolong ini berfungsi untuk perlengkapan keselamatan awak kapal jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di laut, dan berkapasitas 26 orang dan dilengkapi dengan makanan, minuman, obat-obatan. SART atau adalah alat untuk membantu pencarian lokasi survival craft atau kapal yang mengalami mara bahaya. Hal ini memungkinkan setiap kapal atau pesawat terbang yang dilengkapi radar untuk menemukan survival.